Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang hadis nomor 389 sampai 340 ya, 389 dan 340. Surah apa yang yang disunahkan untuk dibaca pada saat kita melakukan sholat witir. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Wali Abi Dawud wa Tirmizi nahuhu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi raqatin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Wan Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali yutiru melaksanakan sholat witir bisabbihisma rabbikal a'la, dengan membaca surat al-a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surah al-kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah al-ikhlas. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa zada, dan Imam Nasa'i di sini menambahkan la yusallimu illa fi akhirihinna. Rasulullah itu tidak melakukan salam atau tidak salam kecuali pada akhir witirnya. Wali Abu Dawud wa Tirmizi nahuhu, dan menurut Imam Ahmad dan Tirmizi disebutkan sesuai dengan hadis yang semisal, yang serupa, ana Aisyah radhiyallahu anha, melalui jalur Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoi atas beliau, wa fihi, yang mana disebutkan pada hadis tersebut, di dalam riwayat tersebut, kullu suratin fi raqatin, masing-masing surat dibaca fi raqatin, pada tiap-tiap rakaat. Jadi di tiap-tiap rakaat itu ya untuk masing-masing surat ya, kayak gitu ya. Atau ya surat, untuk satu surat itu untuk satu rakaat, untuk tiap-tiap rakaat. Wa fil akhirati, dan pada akhir rakaat tersebut Qul huwallahu ahad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Ikhlas, kemudian wal muawwidhataini, dan dua muawwidhat. Muawwidhat itu Al-Ikhlas ya, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa di akhir daripada sholat witir itu ya, pas akhir rakaatnya, rakaat yang ketiga misalkan kita
melakukan sholat witir 3 rakaat, maka di akhir sholat witir ini kita membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dimaksud dengan al-muawwidzat. Gitu. Nah, kemudian makna keseluruhannya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir dengan cara yang berbeda. Ada kalanya beliau mengerjakan dengan 3 rakaat tanpa salam, kecuali hanya di akhirnya, dan ada kalanya dengan 3 rakaat dalam rakaat yang kedua memakai salam yang pertama, kemudian 1 rakaat lagi salam. Jadi 3 rakaat itu kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung digabung semuanya kayak gitu, baru di akhirnya salam kayak gitu. Jadi Rasulullah itu nggak ada tasyahud awal di situ. Untuk 3 rakaat ini nggak pakai tasyahud awal, jadi langsung dia rapel 3 itu ya, di 3 rakaat itu langsung dia kerjakan kayak gitu kan, nggak ada tasyahud awal. Kemudian tasyahudnya itu langsung di akhir rakaat kayak gitu, di akhir rakaat, jadi langsung tasyahud akhir seperti itu. Ada kalanya juga Rasulullah itu melaksanakan sholat witir itu misalkan 3 rakaat, nah 2 rakaatnya itu Rasulullah salam kayak gitu, sholat tasyahud akhir kemudian salam, baru ditambah lagi 1 rakaat kayak gitu ya, tasyahud akhir baru salam. Itu juga yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan witir seperti ini yang banyak dikerjakan oleh orang di Indonesia, terutama pas pada saat bulan puasa kayak gitu ya. Jadi kalau witirnya, sholat witir orang di Indonesia itu, kalau misalkan dia 3 rakaat ya, jadi 2 rakaat dulu, 2 rakaat dikerjakan, kemudian tasyahud akhir salam, kemudian baru berdiri lagi 1 rakaat, tasyahud akhir baru salam. Jarang saya lihat kalau misal sholat witirnya itu langsung digabung sekaligus 3 rakaat kayak gitu tanpa tasyahud awal, kemudian pas di akhir rakaatnya itu tasyahud akhir kemudian salam. Itu jarang. Tapi ya kedua-dua cara ini ya memang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah. Semua itu terbukti melalui perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada orang yang sholat witir langsung dia gabung sekaligus kayak gitu ya, nggak ada salam, nggak ada tasyahud awalnya kayak gitu kan, ya langsung 3-3-nya itu kan tanpa ada tasyahud awal, kemudian di akhirnya itu langsung tasyahud akhir salam, itu memang nggak usah shock teman-teman ya kayak gitu. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah teman-teman ngaku ini mazhab mana, aliran mana kayak gitu. Itu ya seperti itu Rasulullah melaksanakan. Hanya hal yang paling banyak beliau lakukan ialah melakukan salam sesudah 2 rakaat. Yang paling banyak beliau lakukan ialah melakukan salam sesudah 2 rakaat. Jadi sesudah 2 rakaat Rasulullah tasyahud akhir baru salam. Kemudian melakukan rakaat yang ketiga dengan salam yang lain. Jadi ya rakaat yang ketiga itu Rasulullah berdiri lagi 1 rakaat, kemudian tasyahud akhir baru salam, seperti itu. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sholat witir boleh dilakukan secara langsung dan boleh juga dilakukan secara terpisah, yaitu dengan melakukan salam pada rakaat kedua
pada rakaat kedua. Tetapi riwayat yang memisahkan lebih rajih, lebih kuat daripada riwayat yang melangsungkannya. Jadi kalau misalkan 3 rakaat ya, kita 3 rakaat ini mana yang paling rajih, mana yang lebih kuat dikerjakan sekaligus atau dikerjakan secara terpisah. Nah, yang paling kuat itu dilakukan secara terpisah seperti itu ya. 2 rakaat dulu, tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian kita berdiri lagi 1 rakaat, tasyahud akhir, baru salam, seperti itu. Itu yang paling kuat dan Rasulullah sering melakukan seperti itu. Kemudian analisis lafadznya adalah yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la, melakukan sholat witir. Dalam rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah, kemudian dibaca surah Al-A'la. Oh ya, dalam rakaat pertama itu sesudah surat Al-Fatihah kita membaca surah Al-A'la. Dalam rakaat kedua ya sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah Al-Kafirun. Sedangkan rakaat yang ketiga dibaca surah Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Nah, kalau kita baca Al-Ikhlas bisa kita gabungkan lagi dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu boleh. Nahwahu semisal dengan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, di dalamnya terkandung rincian mengenai surah yang dibaca di setiap rakaatnya. Kullu suratin fi raqatin. Dalam rakaat pertama dibaca surat Al-A'la, dalam rakaat kedua dibaca surah Al-Kafirun. Sedangkan rakaat ketiga dibaca surat Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas ya. Seperti itu. Urutannya boleh. Yang pertama surah Al-A'la, kemudian rakaat yang kedua itu surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu ya, surah yang kita baca. Kemudian fikih hadisnya adalah salah satu cara sholat witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 3 rakaat dengan sekali salam. Jadi salah satu cara Rasulullah melaksanakan sholat witir itu 3 rakaat dengan sekali salam. Kemudian yang kedua disunahkan membaca surah tersebut dalam rakaat sholat witir. Ya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali serta Hanafi mengatakan bahwa disunahkan membaca surat Al-A'la, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas saja. Kalau lainnya tidak, begitu ya. Jadi surah Al-A'la, surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas gitu ya. Itu menurut pandangan Imam Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Tapi kalau misalkan teman-teman membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas juga tidak ada masalah, itu juga telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perawi hadisnya adalah Ubay bin Ka'ab ibnu Qais ibnu Abdullah ibnu Yazid bin Muawiyah ibnu Amr ibnu Malik ibnu Najjar An-Nasari Al-Khazraji, itu ya. Jadi beliau ini dari keturunannya Yazid bin Muawiyah ibnu Amr ibnu Malik ibnu Najjar ibnu Al-Ansari Al-Khazraji. Nama julukannya yaitu Abu Munzir Al-Madani. Itu pemimpin ahli Qura, juru tulis wahyu dan ikut pada perang Badar serta peperangan lainnya. Itu Ubay bin Ka'ab. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 164 hadis. Ibnu Abbas, Anas, kemudian Sahal ibnu Sa'ad, kemudian Suwaid ibnu Al-Qamah, Masyruq, dan sejumlah ulama lainnya yang mencakup banyak telah mengambil riwayat daripadanya. Itu beliau ini termasuk salah seorang yang menghimpun Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu ya, dipimpin oleh Zaid bin Sabit, dan beliau ini salah satu anggotanya yang mengumpulkan Al-Quran.
Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab wafat pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an yang ikut menyolatkan jenazahnya. Jadi jenazah Utsman bin Ka'ab Utsman bin Affan itu juga beliau ini hadir pada saat mensolatkan jenazahnya Utsman bin Affan. Itu biografi singkat daripada Ubay bin Ka'ab bin Qais ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnu Muawiyah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang, yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Begitu juga apabila ada kesalahan, kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.